Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Jadi begini, hari ini kita bakal ngobrol santai tapi mendalam soal sesuatu yang mungkin udah jadi makanan sehari-hari kita, Tritunggal Suci Dunia Kerja Digital. Ya, betul banget. Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Mungkin kalian mikir, saya sih udah hatam sama 3 aplikasi ini. Tapi tahan dulu. Siap-siap buat ngeliat ketiganya dari sudut pandang yang benar-benar baru dan pastinya jauh lebih praktis. Nah, ngomong-ngomong soal makanan sehari-hari, siapa di sini yang pernah kejebak di drama penamaan file kayak revisi, _akhir, _beneran, _final, _banget.docs? Pasti pernah kan? Jujur aja, ngirim file bolak-balik lewat email terus bingung sendiri mana versi yang beneran paling baru itu, wah itu sih asli nguras energi. Di sesi ini, kita bakal bedah tuntas gimana sih cara benar-benar menguasai alat-alat ini. Tujuannya simple, buat nyelamatin kewarasan kalian, sekaligus ngeboost efisiensi kerja habis-habisan. Oke, biar nggak muter-muter, ini dia agenda kita. Kita bakal mulai dari ngeliat ekosistem Office modern, terus lanjut ngebongkar pemrosesan kata di Word, analisis data di Excel, sampai cara bikin desain PowerPoint yang beneran nendang. Habis itu, kita lihat gimana cara mereka berkolaborasi, dan terakhir, kita bakal ngintip sedikit ke masa depan produktivitas. Sip, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, yaitu ekosistem Office modern. Kita bakal lihat gimana sih evolusi dari alat yang dulunya cuma aplikasi satuan, sekarang jadi ruang kerja yang super terhubung. Coba perhatiin deh perbandingan ini. Kerasa banget kan bedanya? Secara konsep, kita benar-benar lagi ngalamin pergeseran besar loh. Dari sistem Office jadul yang modelnya beli putus buat satu perangkat doang, pindah ke lingkungan Microsoft 365 yang serba cloud. Sekarang ini ruang kerja kalian tuh hidupnya di OneDrive. Artinya apa? Kalian bisa kolaborasi secara real-time tanpa batas. Udah nggak ada lagi tuh cerita kerjaan nyangkut di satu laptop. Nah, karena kita udah paham ekosistemnya, yuk kita melangkah ke aplikasi utama kita yang pertama di sesi ini, Microsoft Word. Jadi gini, hal paling krusial yang perlu kita pahamin dari kajian teoritisnya adalah Word itu bukan sekedar mesin tik digital ya, sama sekali bukan. Word itu aslinya adalah pembuat format otomatis yang super canggih. Dia dirancang khusus supaya dokumen kalian yang tebel dan ribet itu bisa kelihatan sangat profesional, tapi dengan usaha yang seminimal mungkin, asal kalian tahu rahasia cara pakainya. Dan ini dia contoh nyata pemanfaatannya. Tolong ya, mulai sekarang berhenti ngetik daftar isi satu-satu secara manual. Beneran deh, stop. Kalau kalian pakai fitur gaya atau heading di tab Home, lalu masuk ke menu References, dan pilih Table of Contents, wow, tugas ngebosenin yang biasanya makan waktu berjam-jam bisa selesai seketika. Cuma butuh 4 langkah gampang. Tinggal klik Update Table, dan semuanya beres otomatis. Oke, kita tinggalkan urusan teks dan lanjut ke bagian ketiga. Sekarang kita masuk ke ranahnya angka dan logika, Microsoft Excel. Kalau kita bicara teori fundamentalnya, tujuan utama Excel tuh bukan cuma buat jadi kalkulator raksasa. Anggap aja Excel ini sebagai kanvas analitis kalian. Tempat di mana kalian nyusun data mentah yang berantakan, terus menyulapnya jadi wawasan yang krusial banget buat ngambil keputusan. Singkatnya, ini tuh otak analitis yang sesungguhnya dari bisnis apapun. Nah, pemanfaatan Excel yang maksimal itu baru keluar kalau kita ngomongin rumus. Kalian nggak perlu hafal ribuan rumus kok, cukup kuasai aja fungsi-fungsi intinya ini. Misalnya fungsi logika sama pencarian kayak if atau VLOOKUP. Kalau kalian jago pakai VLOOKUP aja buat nyari data secara vertikal, wah, nilai jual kalian di dunia kerja yang gila data ini bakal langsung meroket tajam. Tapi namanya juga main data ya kan? Sesekali pasti deh kalian bakal nabrak error. Kalau tiba-tiba muncul pesan ngeselin kayak #ref, jangan panik dulu, tenang. Ingat aja tips penting ini. Biasakan pakai referensi absolut, itu loh yang ditambahin simbol dolar, buat ngunci sel. Trik kecil ini benar-benar bakal nyelamatin rumus kalian biar nggak berantakan pas disalin. Dan ingat, biasakan tes rumus di data sampel dulu ya. Teks udah kita poles, data udah kita analisis, sekarang di bagian keempat, saatnya kita jualan ide lewat PowerPoint. Banyak banget orang yang salah kaprah soal teori dasar PowerPoint. Pemanfaatan utamanya itu bukan buat mindahin dokumen Word mentah-mentah ke layar, terus kalian baca kata demi kata. Bukan gitu, PowerPoint itu adalah alat bantu visual. Fungsinya untuk ngasih efek psikologis yang memperkuat apa yang lagi kalian ceritakan secara lisan. Coba deh renungkan kutipan dari Microsoft ini. Kalian ingin audiens mendengarkan kalian, bukan membaca layar. Wah, ini sih benar-benar aturan emas. Maksud saya gini, kalau audiens kalian malah sibuk nyepitin mata buat baca paragraf panjang di dinding,
Wah, kalian tuh sebetulnya udah kehilangan perhatian mereka sejak detik pertama presentasi dimulai. Sayang banget kan? Terus gimana dong caranya biar mereka tetap fokus dengerin kita? Gampang, ikutin aja praktik terbaik ini. Pakai font yang simple, ukurannya minimal 18 poin, biar dari ujung ruangan juga tetap kelihatan. Pastikan kontras warnanya tinggi, dan tolong, batasi jumlah teks per slide. Gunakan grafik atau visual yang beneran ada maknanya buat dukung cerita kalian, bukan malah bikin mata yang nonton jadi capek. Sekarang, di bagian kelima, mari kita gabungin semuanya. Kita lihat gimana jadinya kalau Word, Excel, dan PowerPoint kerja bareng dalam satu alur yang kohesif. Nah, integrasi ini yang menurut saya benar-benar jadi game changer. Konsep utamanya di sini adalah penghapusan sistem antri. Karena semuanya udah nyambung via OneDrive dan Teams, kalian dan tim bisa kerja barengan di waktu yang sama persis. Satu orang ngetik di Word, yang lain ngatur budget di Excel, dan satu lagi moles desain di PowerPoint. Semuanya jalan di detik yang sama, tanpa takut ada file yang saling tindih. Terus, gimana kalau kalian harus ngegabungin semuanya? Misalnya naruh tabel Excel ke laporan Word. Biar format rapinya nggak hancur lebur, ada trik pemanfaatannya nih, jangan asal paste. Setelah salin datanya pakai Ctrl+C, gunakan fitur Keep Source Formatting. Atau kalau mau lebih dinamis, pilih Insert Object buat menautkan file hasilnya. Dengan begitu, tabel Excel kalian bakal masuk ke Word dengan sangat rapi dan estetik. Akhirnya sampai juga kita di bagian penutup. Mari kita intip sebentar inovasi apa aja yang baru hadir di Office 2024. Kalau kita lihat fitur-fiturnya, perangkat lunak ini tuh makin kesini makin luar biasa proaktif. Mulai dari Word yang bisa otomatis memulihkan sesi dokumen yang tiba-tiba nutup, sampai Excel yang sekarang punya fungsi image buat narik gambar langsung pakai rumus. Oh, dan di PowerPoint ada fitur cameo yang bisa nampilin feed kamera live kalian langsung nyatu ke dalam slide. Canggih abis kan? Jadi, ngelihat AI dan otomatisasi yang makin pintar di platform ini, saya punya satu pertanyaan provokatif buat kalian renungkan. Di tengah aplikasi yang makin otomatis ini, apakah kalian akan ngambil waktu buat benar-benar menguasai fondasi konseptual dan pemanfaatannya, supaya kalian bisa memimpin ruang kerja digital? Ataukah kalian malah akan tertinggal dan dikendalikan oleh alat-alat ini? Pilihan ada di tangan kalian. Terus eksplorasi, dan sampai jumpa di ulasan kita yang berikutnya.